Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung, kepada saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel dakwah ini bisa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Sudah teramat sangat pantas lah ya, kalau kita harus berterima kasih kepada mereka ya, karena begitu besar jasa mereka, dan semoga sholawat mereka menjadi catatan langit amal soleh untuk mereka dan keluarganya kelak, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Matur numbah nuwun, terima kasih atas segala apresiasinya dan doa-doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Dan semoga dalam sebuah harapan tetap anti skip dan anti download, dan nggak tahu apakah kalian punya keberanian dan kemauan untuk ikut men-share link dari kajian-kajian dakwah di channel ini ya. Aku ucapkan sekali lagi matur numbah nuwun ya, terima kasih banyak. Itu doa-doa baiknya itu dari mana saja, ada yang dari Indonesia, ada yang dari mancanegara juga ya. Oke, ini hari apa ini, Le? Hari Arba'ah, Rabu. Tanggalnya berapa? Coba lihat situ. Tanggal 18 Mei 2022. Kita bertemu lagi dalam tajuk yang kita kemas. Aduh. Minum dulu. Kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Tisu. Kita ketemu lagi dalam tajuk yang kita kemas sebagaimana biasanya, yaitu mampir ngombe. Nggak tahu orang Malaysia tahu nggak artinya mampir ngombe? Mampir ngombe itu bahasa daerah, bahasa Jawa. Mampir itu singgah, ngombe itu minum. Jadi orang Jawa bilang urip kui kaya wong mampir ngombe. Hidup itu seperti orang singgah untuk minum, artinya sesaat. Kenapa aku jelaskan begini? Karena aku akan menjawab request pertanyaan dari saudara kita dari negeri jiran Malaysia ya. Dan ini aku pakai kaos ini kiriman dari negeri jiran yang lama tidak komen, mungkin sibuk ya. Ini Sarawak Bumi Kenyalang Pans Gus Beti. Ini dikirim nih dari saudara kita dari negeri jiran dari Malaysia. Berapa ini? Ada 6 kaos dengan warna yang berbeda dan didesain begitu bagusnya. Terima kasih ya. Ini sudah ada setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya. Untuk teman-teman lainnya mohon bersabar, tapi tetap silahkan kalau mau request pertanyaan bisa lewat komentar, kolom komentar, bisa japri lewat WA. Cuman kalau kolom komentar aku kadang-kadang juga sering terlewati karena banyak komen yang harus aku cermati ya. Jadi silakan pakai jalur yang mana, cuman harus bersabar. Kali ini kita akan menjawab, membahas komen yang masuk ya. Menjadi sebuah pertanyaan yang direquest dari saudara kita dari negeri jiran. Ini Mas AZ ya, AZ. Komennya ini nah ini aku nggak terengah ini. Komennya ini di yang kemarin atau yang lalu ya. Lupa aku ya. Jadi biasanya aku sebutkan komennya ini ada di tajuk ini gitu. Cuman karena ya itulah aku bilang apa namanya ini, pengkoleksian
data-data seperti ini aku sangat lemah ya. Seharusnya komen ini ada di tajuk kita kajian yang kemarin, judulnya ini, tajuknya dikomen oleh saudara ini gitu ya. Tapi nggak masalah lah ya, ini nggak tercatat dengan rapi. Kita masuk ke substansinya saja begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini komen dari Mas AZ ya. Salam Gus, saya dari Malaysia. Selalu mengikuti video-video Gus dan saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon Gus, nah, jadi terpotong di situ komennya. Saya mohon Gus, tapi dilanjutkan di komen yang kedua. Ini sayang Malaysianya tidak disebutkan ya. Mungkin lain kali bisa disebutkan seperti ini, daerah Kenyalang ya. Kan Malaysia ada yang dari Kelantan juga itu viewer kita, saudara kita ya. Minum dulu biar lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya ini ya membingungkan juga ya. Begini, cukup gampang susah ini pertanyaan. Oke, mohon Gus pencerahannya surat 5, berarti surat Al-Maidah nomor ayat 109. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul. Dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu ya terhadap seruanmu? Mereka, para rasul menjawab, kami tidak mengetahui tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Teksnya begitu. Diajukanlah pertanyaan oleh Mas AZ ini begini. Bukankah para rasul itu sebagai saksi kepada setiap umatnya? Mana boleh menjadi saksi? Tidak tahu. Ini gaya Malaysia ya, jadi kalimatnya begitu. Mana boleh menjadi saksi tidak tahu gitu kan. Berikutnya, bukankah para rasul itu sudah bermati-matian? Nah, ini juga gaya Malaysia ya. Bermati-matian semasa hidup di dunia, mengajar kepada umatnya masing-masing. Masakan para rasul itu tidak tahu tentang umatnya yang menerima dan menolak. Oke. Saya berbanyak terima kasih atas kesudian Gus merespon. Terima kasih. Oke, Mas AZ ya, terima kasih juga atas pertanyaannya, atas requestnya, dan terima kasih sudah siap masuk dalam going teori antrian, mengantri untuk menunggu jawaban. Ini ada sisi lain yang mau aku jelaskan. Gaya Malaysia berbahasa seperti ini. Gaya kita berbahasa ya seperti kita ini. Tapi kita juga bisa, meskipun perlu kadang-kadang perhatian khusus untuk mengerti apa yang dimaksudkan. Ya. Karena apa? Karena kita satu rumpun Melayu. Tapi bahasa Malaysia jelas bukan bahasa Indonesia jelas bukan bahasa Malaysia. Karena kalau kita breakdown sampai yang detail itu pilihan-pilihan katanya beda. Tapi kita bisa mengerti dan tergantung kasusnya. Kadang-kadang kita bisa langsung mengerti, kadang-kadang kita perlu berpikir ulang ini maksudnya gimana gitu. Karena apa? Karena kita satu rumpun. Itulah yang sering aku katakan bahwa Al-Quran itu bahasa Arabian, bukan bahasa Aroban. Ya, mereka artinya Al-Quran itu bahasa dalam rumpun Arab, tapi bukan bahasa Arab. Ya, rumpunnya ya. Seperti Malaysia dan Indonesia dalam satu rumpun Melayu, tapi bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Gitu. Ya. Oke, ini sisi lain aja lah. Kita singular ya, tidak strike. Untuk yang tidak suka kajian singular ya silahkan ditinggalkan, nggak usah di sini gitu. Salah masuk kamar berarti ya. Karena aku tidak suka dengan gaya penyampaian yang strike ya. Itu terlalu apa ya?
terlalu sempit ya. Jadi dia harus berputar dulu. Itu style yang aku pakai. Oke. Pertanyaannya ini kurang nakal. Kurang betik itu nakal ya. Pertanyaan ini kurang nakal karena yang ditanyakan nabinya. Bukankah para rasul itu sebagai saksi kepada setiap umatnya? Mana boleh menjadi saksi tidak tahu. Bukankah para rasul itu sudah bermati-matian semasa hidup di dunia mengajar kepada umatnya masing-masing? Masakan Masakan para rasul itu tidak tahu tentang umatnya yang menerima dan menolak. Ya. Jadi yang ditanyakan rasulnya, sebetulnya kalau pertanyaannya ditopkan nakalnya itu. Ini pertanyaan nakal ini, tapi kurang nakal. Kalau lebih nakal lagi tuh begini. Kenapa sih Allah kok tanya, bukankah dia maha tahu? Nah itu. Ini kan Allah bertanya kepada para rasul, kan begini. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, Allah bertanya. Ya, mereka para rasul menjawab. Nah, kalau pertanyaannya lebih nakal lagi, kita bisa menggugat ini. Kenapa sih Allah itu kok bertanya? Kan dia maha tahu kok pakai tanya segala gitu. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Aku akan jawab. Ini yang ditanyakan oleh saudara kita, nabinya, rasulnya. Kenapa rasul itu tidak tahu? Karena dijawab, mereka para rasul menjawab, kami tidak mengetahui tentang itu. Ya, begitu ya. Oke, aku kasih review tentang apa yang pernah aku sampaikan. Ketika risalah, jadi risalah yaitu yang disampaikan materinya, nanti yang mempunyai tugas menyampaikan itu rasul itu. Maka rasul itu satu jader, satu akar kata dengan risalah. Tinggal nanti rasul menjadi rasulullah karena risalahnya itu risalahnya dari Allah. Ya. Oke. Ketika risalah itu disampaikan, ya, maka akan terjadi watermelon. Publik itu akan menjadi watermelon. Sama seperti aku menyampaikan gagasan-gagasan dakwaku kepada publik. Publik itu menjadi watermelon. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Ya, begitu. Oke, pahami itu dulu. Nanti ada yang sami'na wa atokna, ada yang sami'na wa asoina. Dia ada yang menerima, ada yang menolak. Ya. Yang lebih parah lagi, nggak sami'na langsung ditolak. Atau nggak sami'na langsung diterima, itu nggak ilmiah. Jadi harus sami'na dulu yang ilmiah itu, ya. Baru nanti diambil keputusan atokna atau asoina. Gitu. Oke, itu suasana publik seperti itu ketika risalah disampaikan. Seperti sekarang ketika dakwah disampaikan. Jadi orang pendakwah itu jangan pernah berpikir mesti diterima, enggak. Ya. Jadi begitu keadaannya. Oke. Tadi aku cari ya, karena kalau kita mau mencari maksud dari sebuah ayat itu tidak bisa melepaskan ayat ke atasnya atau ke bawahnya. Dan aku sudah cari, ternyata ayat ini dalam satu perikop seperti ini. Perikopnya adalah salah satu peristiwa hari kiamat. Nih ya. Jadi dia sama yang atas terputus, sama yang bawah terputus. Karena di bawahnya sudah ada lagi satu perikop lain yang aku kasih garis merah. Ya. Oke, jadi ini, lihat ini. Ini satu ayat, satu perikop. Biasanya satu ayat terdiri dari beberapa... Aduh, salah ngomong. Satu perikop, satu ayat. Biasanya satu perikop terdiri dari beberapa ayat. Ngerti ya? Nah, ketika satu perikop satu ayat itu memang cenderung lebih sulit kita untuk menggali informasi. Tapi alhamdulillah Gusti Allah Agung telah menolong aku dan aku akan mencoba membagikan informasi yang aku terima kepada kalian semua bagaimana memahami ayat ini. Kok para rasul itu tidak tahu ketika ditanya tentang bagaimana respon umatnya terhadap dakwah yang disampaikannya gitu ya. Jadi mampir ngombe kali ini tajuknya adalah Tafsir Quran Surat Al-Ma'idah ayat 109. Mengapa? Benarkah Rasul tidak tahu? Nah, itu tajuknya ya. Oke.
Aku eh, baca ulang gini ya. Quran surat Al-Maidah 109. Arabiunnya nanti kamu baca sendiri karena kamu lebih pintar dari aku ya, baik makhraj maupun segalanya lah ya. Kecuali kalau hal-hal yang kita rinci kita harus masuk ke original teksnya baru kita ke sana. Oke. Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Jadi ini suasananya suasana kebangkitan ya. Kiamah itu bangkit ya, kebangkitan. Lalu Allah bertanya kepada para rasul itu, kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Apa jawaban kaummu terhadap seruanmu, terhadap dakwah yang telah kamu sampaikan? Jawabanmu itu apa? Jawaban kaummu apa? Atau jawaban publik itu apa terhadap ajakanmu? Gitulah ya. Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Pertanyaan timbul, bagaimana Rasul kok tidak tahu padahal itu tugas dia dan dia sudah lakukan itu. Itu yang ditanyakan oleh saudara kita dari negeri jiran, dari Malaysia. Yang aku komentari tadi, sebetulnya pertanyaannya masih kurang nakal. Kalau nakal dibawa langsung ke Allahnya. Ngapain juga Allah kok tanya kepada Rasul, bukankah dia maha tahu? Ya, oke. Nah, sekarang kita cari solusinya. Aku kasih gambaran begini. Dalam sebuah kisah-kisah, sejak kita masih anak-anak kita ngaji ya, itu kan kita sering dikasih cerita oleh guru-guru ngaji kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, sebuah bentuk dialog ketika Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Ya, ketika Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabatnya itu, para sahabat tidak serta-merta menjawab loh. Perhatikan kisah-kisah yang disampaikan ke kita. Apa yang disampaikan oleh para sahabat? Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Coba, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Tapi apakah para sahabat pada saat itu benar-benar tidak tahu? Ya bisa ada dua kemungkinan. Kalau yang ditanyakan Kanjeng Nabi itu memang belum pernah disampaikan, ya berarti para sahabat belum tahu. Tapi kalau yang disampaikan itu kemudian ditanyakan, artinya sudah pernah disampaikan, kemudian Kanjeng Nabi mempertanyakannya lagi kepada para sahabat, dan sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu kedua-duanya bukan kedua-duanya. Yang terakhir ya, yang ketika sudah diajarkan dan Kanjeng Nabi mempertanyakan lagi, itu bukan berarti tidak tahu. Jadi ada dua kemungkinan memang. Bisa jadi sahabat itu belum tahu karena belum diajarkan. Bisa jadi sebetulnya sahabat itu sudah tahu karena sudah diajarkan, tapi tetap aja menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ya, sama seperti Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh malaikat, mahwal iman, apa itu iman? Apakah Nabi langsung menjawab? Nah, pada saat itu Nabi memang belum tahu karena belum diajarkan. Maka Nabi membalik itu dalam sebuah pertanyaan, yang bertanyalah lebih tahu daripada yang ditanya. Baru malaikat menjelaskan iman adalah ini begini. Ya. Pahami dulu kerangka berpikir ini. Ya. Bagaimana para sahabat ditanya maka akan menjawab Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Bagaimana ketika malaikat bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang iman, maka Kanjeng Nabi menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Atau yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu sebuah kalimat retorika, sehingga diskusi ini kan dialogis ini, itu retorika yang membuat diskusi itu menjadi hidup, di mana dalam kehidupan retorika itu ada rasa saling kasih, saling sayang, saling hormat. Paham ya di situ? Oke, sekarang kita masuk.
aku sudah jelaskan tadi, di sini ini satu perikop, satu ayat. Nah, itu agak sulit. Biasanya kalau satu perikop itu beberapa ayat, kita bisa kontrol lewat ayat atasnya, bisa kontrol lewat ayat bawahnya, ya. Karena ini satu ayat satu perikop, itu agak sulit memang. Tetapi alhamdulillah Gusti Allah Agung itu telah memberikan tuntunan untuk aku, sehingga aku menemukan beberapa referensi dan aku akan membagikannya kepada kalian, ya. Itu nanti ada 3 pendekatan. Tapi sebelum aku lupa, ini hampir lupa, aku jelaskan dulu ini tentang Kanjeng Nabi Isa, ya. Jadi nanti itu semua nabi itu menjadi saksi, bukan hanya Kanjeng Nabi Isa menjadi saksi, semua dimintai kesaksian, ya. Sebentar, surat Al-Maidah. Hampir kelewatan ini, ya. Hampir kelewatan. Kita buka referensi sebagai komparasi. Kamu duduk tuh, kamu duduk. Kamu duduk. Telat nggak apa-apa. Bapak penting, duduk. Ya. Kamu duduk supaya Bapak konsentrasi, ya. Oke. Ini ada di surat Al-Maidah ayat 116. Begini, ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib." Bagus banget kan retorikanya. Dilanjutkan 117. "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Aku pakai terjemahan standar Depak aja, ya, supaya cepat karena ini waktunya terbatas, itu mau sekolah, ya. "Dan adakah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka? Maka setelah engkau wafatkan," nah ini jahatnya, ini penerjemah ini dalam kurung angkat, ya. Sebetulnya ini diwafatkan, bukan diangkat, ya. "Maka setelah engkau wafatkan aku," jadi Kanjeng Nabi Isa itu sudah wafat. Jangan pernah mimpi Kanjeng Nabi Isa masih hidup, nanti mau kiamat turun lagi, ya. "Engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu." Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa pertama, penyelewangan akidah itu terjadi setelah usainya tugas kenabian Kanjeng Nabi Isa. Maka dikatakan, "Setelah engkau wafatkan aku." Ini kan Kanjeng Nabi Isa ditanya tentang konsep teos ini. Maka dijawab, "Setelah engkau wafatkan aku." Ya aku nggak tahu, itu kan sudah dalam pengawasanmu, gitu loh, ya. Jadi ini temposnya itu setelah tugas kenabian itu selesai. Artinya Kanjeng Nabi Isa tidak punya saham sedikit pun terhadap penyelewengan yang mereka lakukan, dan itu terjadi setelah Kanjeng Nabi Isa selesai tugas kenabiannya. Ya, maka dijawab seperti itu. "Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu." Ya, bagus ya penjelasannya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Pertanyaannya, apakah para nabi itu memang tidak tahu ketika ditanya apa respon umatnya, ya, terhadap dakwah yang dia sampaikan? Maka ada 3 pendekatan. Pertama, tempus, pendekatan waktu, ya, bahwa yang ditanyakan itu adalah kondisi umat setelah atau pasca tugas kenabian mereka berlalu atau selesai. Maka dijawab seperti tadi oleh Kanjeng Nabi Isa, "Tidak ada pengetahuanku tentang itu." Kira-kira begitulah, ya. Karena setelah aku wafatkan, mereka ada dalam pengawasanmu. Itu kalau dilihat dari tempus,
Satu, ya. Yang kedua, ini kan kiamah ini saat kebangkitan ya. Yang kedua sikon. Sikon itu situasi dan kondisi. Karena kengerian suasana kebangkitan saat itu, bayangkan Nabi aja sampai bergetar karena kengerian suasana kebangkitan saat itu, karena kita akan diminta bertanggung jawab. Lah kita bukan Nabi terus petentang-petenteng dapat berapa alasan itu. Ya, Nabi aja ngeri menghadapi kiamat, ya. Situasi kondisi kiamat seperti itu. Karena kengerian suasana kebangkitan saat itu sehingga lebih aman dijawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Tapi bukan berarti Nabi tidak tahu, para rasul tidak tahu, tahu. Tapi kengerian suasana kiamat saat itu, ya, dicari jalan aman saja daripada salah-salah ngomong gitu. Tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Tapi sebetulnya tahu. Seperti tadi kan aku kasihkan komparasi ketika Rasulullah tanya kepada para sahabat, dijawab Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Itu bisa jadi sebetulnya para sahabat itu tahu. Ya, oke. Yang ketiga, etika. Etika, ya, etika komunikasi. Karena Gusti Allah yang Maha Tahu. Ya, maka dijawab tidak ada pengetahuan kepada kami. Karena apa? Gusti Allah itu Maha Tahu. Ya. Jadi dijawab dengan etika, tidak ada pengetahuan kepada kami. Artinya pengetahuan kami relatif ya Allah dibanding pengetahuanmu. Sama seperti kata Nabi Isa tadi. Itu kan terjadi relativitas bahwa Kanjeng Nabi Isa ya itu terbatas pengetahuannya tentang dirimu Allah, tapi Allah tidak terbatas pengetahuannya tentang Kanjeng Nabi Isa. Jadi ada sebuah etika. Makanya ketika sahabat ditanya kepada Rasul, dijawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu etika komunikasi. Jadi seharusnya jangan dipenggal. Pemahamannya seharusnya holistik, jangan terpotong. Jadi satu kalimat penuh. Ya, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Di situ. Jadi jangan dipotong ketika para minum si aku. Bismillah. Ketika para rasul itu ditanya, jangan dipotong ya. Itu satu rangkaian. Tidak ada pengetahuan kami tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Nah, sampai di sana. Tapi bukan berarti tidak tahu ya, dengan ketiga alasan tadi ya. Jadi begini. Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaum kalian terhadap seruan kalian? Nah, jawabnya ini harus dibaca, jangan terpotong. Jawab para rasul itu begini. Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Tapi apakah dengan demikian rasul itu tidak tahu? Tahu. Kenapa dijawab demikian? Ada tiga pendekatan tadi. Pertama, tempus. Kalau itu yang ditanyakan seperti Kanjeng Nabi Isa tadi tentang penyelewengan teos, ya, di mana Kanjeng Nabi bisa menjelaskan bahwa Allah itu ahad, tunggal, lalu menjadi berkembang menyeleweng seperti sekarang ini. Ada oneses, tetap oneses dalam, nah ini ribet lagi aku jelaskan. Oneses dalam kuantitatif tetap satu, tapi satunya itu yang menjadi satu itu siapa? Itu masalahnya. Terus ada tritunggal. Peristiwa-peristiwa itu terjadi setelah Kanjeng Nabi Isa paripurna, pasca. Maka dijawab, engkaulah yang lebih tahu peninggalanku setelah aku kau wafatkan. Tempus ya. Yang kedua, sikon. Situasi kengerian pada saat itu ya. Situasi kengerian pada saat itu di mana menghadapi pertanggungjawaban yang harus kita berikan di saat situasi dan kondisi kebangkitan. Yang ketiga, etika. Karena Gusti Allah ya itu maha tahu. Maka dijawablah tidak ada pengetahuan kami ya. Karena Gusti Allah itulah yang maha tahu. Itu sebuah etika komunikasi.
Itu ya jawabnya ya. Pertama tempus, kedua sikon, dan ketiga etika. Aku menyimpulkan untuk surat Al-Maidah 109 ya. Ini adalah yang kedua dan ketiga. Pertama bisa jadi itu sikon, kedua bisa jadi itu etika. Kalau dikerucutkan lagi, aku memilih yang ketiga, yaitu etika. Etika komunikasi, bahwa kita tidak maha tahu, sedangkan yang bertanya adalah yang maha tahu. Itu yang bisa aku bagikan secara khusus kepada saudaraku yang ada di Malaysia. Dan terima kasih atas apresiasinya, dan salam untuk saudara muslimku semua di Malaysia. Semoga teman-teman semua bisa saling berbagi juga di sana, untuk kita hadir bersama-sama di channel ini. Kajian-kajian kita berupa komparasi ya, dan juga keislaman akan kita coba bahas di sini. Dan secara umum untuk seluruh viewer terkasihku ya, itu tafsir dari aku yang bisa aku bagikan kepada kalian berdasarkan beberapa referensi yang telah aku cari dan aku temukan. Tentunya aku tidak bisa membacakan referensi itu karena terbatasnya waktu, dan sebetulnya aku akan mengeksplor lagi, cuman karena Gerai itu sudah mau berangkat sekolah jadi tertekan waktu aku ya. Tapi setidaknya poinnya sudah dapat, dan aku sudah mengatakan Rasul itu tahu, bukan tidak tahu ya. Itu yang bisa aku bagikan, dan aku sarankan silakan cari referensi kepada sumber-sumber lain, mungkin itu bisa menjadi tambahan pengetahuan kalian. Artinya jangan terpaku pada referensi yang aku sampaikan. Oke? Anda setuju like, Anda tidak setuju dislike dan tinggalkan channel ini, tidak ada masalah ya. Jadi nggak usah aneh-aneh lah ya, nggak usah komen yang aneh-aneh. Kalau setuju ya silakan, nggak setuju minggat gitu aja, kita gampangan ya. Dan aku juga nggak ngurus, yang mau aja, yang mau ngaji di sini ya. Jadi nggak usah ngomong yang aneh-aneh di komentar, yang begini yang begitu gitu ya. Kemarin itu ada yang aneh-aneh, tapi alhamdulillah sudah dijawab oleh rekan kita ya, oleh GNG dan oleh yang soleha kita dari Palu, GNG dari Malang sih, dari Kedung Kadang ya. Jadi kalau kamu merasa nggak pas ya silakan tinggalkan saja ya, nggak usah di sini gitu. Oke. Anda setuju like, Anda setuju, nggak setuju dislike dan tinggalkan. Oke, aku doa untuk kalian semua, semoga Allah selalu memberikan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan lagi kajian-kajian kita seperti waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.